Di balik setiap kesulitan, selalu ada cahaya harapan. Kali ini, saya akan menceritakan kisah yang mungkin menginspirasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang asal-usul Sungai Serayu. Ini adalah kisah tentang asal-usul Sungai Serayu, sebuah sungai yang bukan hanya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk, tetapi juga menyimpan legenda yang luar biasa. Yuk, kita mulai ceritanya. Kekeringan yang melanda desa. Zaman dahulu, di kaki Gunung Slamet, hiduplah sebuah desa kecil yang indah. Desa ini dikelilingi sawah hijau, ladang yang subur, dan pepohonan rindang. Penduduk desa hidup damai, saling membantu satu sama lain. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada suatu waktu, musim kemarau melanda lebih panjang dari biasanya. Mata air mulai mengering, sungai yang dulunya mengalir deras berubah menjadi aliran kecil yang hampir tak terlihat. Ladang menjadi gersang, tanaman mati, dan ternak mulai kelaparan. Penduduk desa hanya bisa pasrah. Di tengah penderitaan itu, seorang pemuda bernama Arya muncul sebagai harapan. Arya dikenal sebagai pemuda yang bijaksana dan pemberani. Ia tidak tega melihat desanya yang perlahan kehilangan kehidupannya. Suatu malam, Arya mengumpulkan para penduduk di balai desa. Kita tidak bisa terus begini. Kita harus mencari cara agar air kembali ke desa kita. Saya berjanji akan mencari solusinya, kata Arya dengan penuh semangat. Penduduk desa menyambut dengan harapan. Mereka percaya, jika ada yang bisa menyelamatkan desa, orang itu adalah Arya. Mimpi dari penjaga alam. Malam itu, setelah menguatkan tekadnya, Arya tertidur dengan pikiran yang penuh keresahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di sebuah tempat yang dikelilingi oleh kabut putih tebal. Dari dalam kabut, muncullah seorang perempuan tua dengan wajah penuh kehangatan. Perempuan itu membawa tongkat kayu berukir yang tampak berkilauan. Arya, perempuan itu memanggil namanya dengan suara lembut namun tegas. Siapa Anda? Tanya Arya dengan rasa penasaran bercampur kagum. Aku adalah Nyi Rantamsari, penjaga alam di wilayah ini. Aku tahu desamu sedang dalam kesulitan, dan aku datang untuk membantumu. Dengarkan baik-baik, jika kau ingin air kembali mengalir, kau harus mendaki Gunung Slamet. Di puncaknya, ada sebuah sumber air yang suci. Namun, kau harus melewati banyak rintangan dan hanya hatimu yang tulus yang akan membawamu ke sana. Saat Arya hendak bertanya lebih lanjut, sosok perempuan itu perlahan memudar bersama kabut. Arya terbangun dengan jantung berdebar. Ia merasa yakin, mimpinya adalah petunjuk untuk menyelamatkan desanya. Perjalanan yang penuh tantangan. Esok paginya, Arya mempersiapkan perjalanan. Penduduk desa memberikan bekal seadanya, dan mereka semua mendoakan keselamatannya. Dengan hati penuh keyakinan, Arya melangkah menuju Gunung Slamet. Di awal perjalanannya, Arya melewati hutan lebat yang dipenuhi pepohonan tinggi menjulang. Suara burung dan gemerisik dedaunan menjadi teman perjalanannya. Namun, ketika malam tiba, hutan itu berubah menyeramkan. Angin berdesir dingin, suara binatang buas terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, seekor harimau muncul dari balik semak-semak, mengaum dengan keras. Arya memegang tongkat kayunya dengan gemetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Aku tidak akan menyerah, seru Arya dalam hati. Harimau itu menatap Arya sejenak, lalu berbalik pergi. Seolah-olah alam sedang mengujinya, Arya merasa mendapat kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan. Pertemuan dengan Ki Semar. Di tengah perjalanannya,
Arya bertemu seorang pria tua yang sedang duduk di bawah pohon beringin besar. Pria tua itu mengenakan pakaian sederhana, namun ada sesuatu yang memancarkan kebijaksanaan dari dirinya. "Wahai anak muda, apa yang kau cari di tempat sejauh ini?" tanya pria tua itu. Arya menjelaskan misinya untuk mencari sumber air di puncak Gunung Slamet. Mendengar penjelasan itu, pria tua yang ternyata adalah Ki Semar, penjaga hutan, tersenyum dan berkata, "Ya, aku melihat ketulusan dalam dirimu. Ini, bawalah tongkat ini. Tongkat ini akan membantumu membuka jalan menuju sumber air. Tetapi ingat, gunakan hanya saat benar-benar membutuhkannya." Arya menerima tongkat itu dengan penuh rasa syukur. Ia berterima kasih kepada Ki Semar dan melanjutkan perjalanannya. Gua Suci dan Naga Serayu. Setelah berhari-hari berjalan, Arya akhirnya tiba di puncak Gunung Slamet. Di sana, ia menemukan sebuah gua besar dengan suara gemuruh air di dalamnya. Arya merasa lega, tetapi saat ia hendak memasuki gua, seekor naga besar dengan sisik berkilauan muncul dari dalam. Naga itu adalah Naga Serayu, penjaga sumber air suci. Dengan suara yang dalam dan menggelegar, Naga Serayu bertanya, "I manusia, apa yang kau cari di tempat ini?" Arya dengan penuh hormat menjawab, "Ya, aku datang untuk membawa air demi menyelamatkan desaku yang dilanda kekeringan." Naga Serayu menatap Arya dengan tajam. "Aku akan mengizinkanmu mengambil air, tetapi dengan satu syarat. Jawab pertanyaanku, apa yang paling penting dalam hubungan manusia dengan alam?" Arya merenung sejenak, lalu menjawab, "Yang paling penting adalah menjaga keseimbangan. Alam memberikan kehidupan, tetapi kita harus merawatnya agar ia tetap hidup. Tanpa keseimbangan, manusia dan alam tidak akan bisa bertahan bersama." Jawaban itu membuat Naga Serayu tersenyum. "Kau benar, wahai manusia. Kau telah menunjukkan ketulusan hatimu. Sekarang, ambillah air ini dan gunakan untuk desamu. Tetapi ingat, rawatlah alam ini, atau air ini akan hilang selamanya." Air yang menghidupkan desa. Dengan tongkat pemberian Ki Semar, Arya menggali jalur dari gua itu hingga ke kaki gunung. Air dari sumber suci mengalir deras, menciptakan sungai yang besar dan indah. Sungai itu akhirnya dikenal sebagai Sungai Serayu, diambil dari nama Naga Serayu yang menjadi penjaganya. Ketika Arya kembali ke desa, penduduk menyambutnya dengan penuh sukacita. Air dari Sungai Serayu menghidupkan kembali sawah-sawah mereka, mengisi mata air, dan memberi kehidupan baru bagi desa itu. Arya tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Ia selalu berkata, "Ya, ini semua berkat alam dan restu Sang Pencipta. Kita hanya perlu menjaga apa yang telah diberikan." Hingga kini, Sungai Serayu tetap menjadi salah satu sungai terpenting di Jawa Tengah. Selain sebagai sumber air, sungai ini juga menjadi saksi keindahan alam dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Gimana? Seru, kan? Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga alam. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.